Baiklah anak-anakku semuanya yang saya cintai, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang sholat Jumat pada bab 4. Ini kita akan membahas sub yang kedua, yaitu tata cara sholat Jumat. Ini kelanjutan dari sub yang A. Yang keempat, yaitu sesaat sebelum khutbah Jumat dimulai, kita dapat melaksanakan sholat sunnah qobliyah maksimal 4 rakaat ya. Jadi makanya jangan sampai kalian telat, kita telat pergi Jumatan, khutbah khotib naik baru datang, ini rugi. Kita tidak bisa melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid, tidak bisa melaksanakan qobliyah Jumat. Nah, sholat qobliyah Jumat ini bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat, tapi pada umumnya kalau di Indonesia ini cuman dilaksanakan 2 rakaat kebanyakan. Yang kelima, yaitu dengarkan secara seksama khutbah yang dibacakan khotib. Nih, jangan ditinggal tidur Jumatan, khotibnya membacakan khutbah malah pada tidur. Atau mungkin biasanya kalau anak-anak kecil ini kalau Jumatan malah gojekan, ngobrol, ini nggak boleh. Dengarkan sebaik mungkin biar paham apa yang dibacakan oleh khotib dalam khutbahnya atau yang disampaikan khotib dalam khutbahnya. Yang keenam, yaitu selesai pembacaan khutbah baru sholat Jumat dimulai. Ini secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Yang ketujuh, yaitu sholat Jumat dilaksanakan persis seperti tata cara sholat fardu, baik bacaannya gerakannya sama persis. Yang kedelapan, sholat Jumat dilaksanakan 2 rakaat, tidak boleh kurang dari 2 rakaat, juga tidak boleh lebih dari 2 rakaat, cuman 2 rakaat saja, enggak 4. Beda dengan kalau sholat zuhur 4 rakaat, tapi kalau sholat Jumat cuman 2 rakaat. Yang kesembilan, yaitu selesai sholat Jumat kita berzikir dan berdoa terlebih dahulu. Jangan selesai assalamualaikum langsung pergi, itu enggak boleh. Kita tetap dianjurkan untuk berzikir dulu, dianjurkan untuk berdoa memohon kepada Allah terlebih dahulu, baru itu keluar masjid melaksanakan kegiatannya, mungkin yang dagang, mungkin bekerja, atau mungkin yang belajar. Nah, ini jadi dilaksanakan itu setelah berzikir dan berdoa. Jangan ketika Jumatan selesai sholat langsung keluar dari masjid tanpa berzikir, tanpa berdoa, ini tidak boleh. Yang terakhir, yaitu setelah selesai berdoa keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Kalau masjid itu mendahulukan, masuk masjid itu mendahulukan kaki kanan, kalau keluar itu mendahulukan kaki kiri, dan membaca doa keluar masjid. Doanya seperti apa? Doanya yaitu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau masuk ini jangan lupa ya, masuk tadi juga sudah terangkan, ini doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, niat nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nah, keluarnya doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya, itu. Nah, demikianlah anak-anakku tata cara sholat Jumat yang baik ya. Ada 10 poin tadi, kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya, hafalkan dan laksanakan. Setelah mengetahui tata cara sholat Jumat yang baik, kita harus selalu berusaha untuk melaksanakan sholat sebaik mungkin agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan ridhonya. Ini penting ini. Namun meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk berdisiplin sholat Jumat, suatu ketika terkadang ada saja sebab yang membuat kita terlambat mengikuti Jumat. Makmum yang terlambat mengikuti jamaah semacam ini disebut sebagai makmum masbuk. Nih, jika dalam sholat fardu makmum masbuk cukup menambah rokaat sejumlah rokaat yang tertinggal ketika berjamaah, namun
tidak demikian dengan makmum masbuk sholat Jumat. Apa yang harus dilaksanakan makmum masbuk sholat Jumat? Berikut penjelasannya. Yang pertama, untuk makmum masbuk yang hanya tertinggal 1 rakaat sholat Jumat, maka ia cukup menambah 1 rakaat sholat Jumat. Yang kedua, untuk makmum masbuk yang tertinggal 2 rakaat sholat Jumat, ia harus menyempurnakan sholat 4 rakaat. Nih. Yang ketiga, untuk makmum masbuk yang ketinggalan sholat Jumat, ia harus mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur. Ini penting ya. Ini jadi kalau pergi ke masjid mau Jumat kok ternyata sudah selesai, sudah enggak ada sholat Jumat lagi, maka diganti dengan sholat duhur. Tapi kalau terlambatnya cuman tertinggal 1 rakaat, ya disempurnakan tambah 1 rakaat lagi. Tapi kok datangnya sudah mungkin sudah tidak bisa memenuhi untuk 1 rakaat, mungkin setelah ruku yang kedua baru datang, atau mungkin sudah tahiyat akhir baru datang, lah nanti disempurnakan dengan sholat seperti sholat duhur. Nah, ini penting anak-anakku untuk kalian ketahui, yaitu tertinggal 1 rakaat dihitung mulai dari ruku. Jika tidak melaksanakan ruku bersama imam, artinya sudah tertinggal 1 rakaat. Namun jika tertinggal namun masih bisa melaksanakan ruku bersama imam, ia tidak dianggap tertinggal pada rakaat tersebut. Ini penting kalian harus ketahui. Misalnya si A datang ke sholat Jumat, sudah dimulai sholat, sudah selesai khutbah, sudah dimulai sholat, ya toh. Nah, sholatnya sudah mulai ruku, lah si A tadi kok datang bisa mengikuti terus takbir, terus ikut ruku, bisa ikut ruku, itu berarti tidak tertinggal. Tapi kalau tidak ikut ruku itu berarti sudah tertinggal. Nah, meskipun demikian, aturan tentang makmum masbuk sudah jelas sekali. Alangkah baiknya bila kita tidak terlambat mengikuti sholat Jumat. Mengapa demikian? Nah, perhatikan hadis berikut, yaitu hadis yang disampaikan atau diceritakan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ikhtasala yaumal jum'ati gus'alal janabati summa roha kafaka'an nama qarraba badanatan wa man roha fi sa'atin saniyatin faka'an nama qarraba bakorotan wa man roha fi sa'atin salisatin faka'an nama qarraba kasban akhrona wa man roha fi sa'atin rabi'atin faka'an nama qarraba dajajatan wa man roha fi sa'atin khamisatin faka'an nama qarraba baidotan fa inda kharajal imamu handaratul malaikatu yastami'una zikra. Nah, ini penting anak-anakku untuk kalian ketahui, yaitu tertinggal 1 rakaat dihitung mulai dari ruku. Jika tidak melaksanakan ruku bersama imam, artinya sudah tertinggal 1 rakaat. Namun jika tertinggal namun masih bisa melaksanakan ruku bersama imam, ia tidak dianggap tertinggal pada rakaat tersebut. Ini penting kalian harus ketahui. Misalnya si A datang ke sholat Jumat, sudah dimulai sholat, sudah selesai khutbah, sudah dimulai sholat, ya toh. Nah, sholatnya sudah mulai ruku, lah si A tadi kok datang bisa mengikuti terus takbir, terus ikut ruku, bisa ikut ruku, itu berarti tidak tertinggal. Tapi kalau tidak ikut ruku itu berarti sudah tertinggal. Nah, meskipun demikian, aturan tentang makmum masbuk sudah jelas sekali. Alangkah baiknya bila kita tidak terlambat mengikuti sholat Jumat. Mengapa demikian? Nah, perhatikan hadis berikut, yaitu hadis yang
sampaikan atau diceritakan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ikhtasala yaumal jum'ati ghusl janabati summa roha kafaka'an nama qarraba badanatan wa man roha fi sa'atin saniyatin faka'an nama qarraba baqaratan wa man roha fi sa'atin salisatin faka'an nama qarraba kasban akharona wa man qara'a roha fi sa'atin rabi'atin faka'an nama qarraba dajajatan wa man roha fi sa'atin khamisatin faka'an nama qarraba baidotan fa inda kharajal imamu handaratul malaikatu yastami'una zikra. Ini artinya, yang artinya barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban dengan seekor unta. Barang siapa yang datang pada kesempatan atau waktu kedua, maka seolah berkurban dengan seekor sapi. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu ketiga, maka ia seolah berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu keempat, maka dia seolah berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan waktu kelima, maka dia seolah berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar atau untuk memberi khutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir atau khutbah tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi jika kita ingin mendapatkan pahala sholat Jumat yang banyak, Rasulullah menganjurkan kita untuk berdisiplin waktu dan menjadi orang-orang yang pertama datang ke masjid untuk sholat Jumat.